من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita kaji kawaid dulu. Al-qawaid al-aqdiyah fi bayan madhabi ahli sunnah. Kita masuk di kaidah yang ke 54. Kaidah berkaitan tentang nadar, ya. Pada pembahasan yang lalu dijelaskan nadar itu ibadah, maka tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Namun nadar itu ibadah ditinjau dari dua tinjauan. Satu, ditinjau dari memalingkannya untuk Allah. Yang kedua, ditinjau dari menunaikan kalau sudah bernadar, bukan ditinjau dari memulai nadar. Jadi kalau memulai nadar itu bukan ibadah. Tapi maka nadar itu kan dilarang dalam sebagian hadis, dan ulama juga berbeda pendapat tentang masalah hukum memulai nadar. Jadi Nabi melarang nadar. Bagaimana ibadah kok dilarang? Nadar ibadah bukan ditinjau dari memulainya, tapi ditinjau dari apanya? Dari penunaiannya untuk Allah, dan juga yang kedua dari sisi menunaikannya kalau sudah kadung bernadar, ya. Berarti tinjauan nadar itu tiga tinjauan. Yang pertama tinjauan dari untuk siapa dipalingkan nadar itu, ditujukan. Yang kedua ditinjau dari al-wafa'nya, penunaiannya. Dan yang ketiga ditinjau dari memulainya, ya. Nadar ditinjau dari memulainya itu bukan ibadah. Seperti halnya sumpah para ikhwan. Sumpah itu bukan ibadah, memulai sumpah itu bukan ibadah. Bahkan bisa jadi sumpah dilarang kalau sering-sering sumpah misalnya. Bahkan sumpah diharamkan kalau bukan dengan menyebut nama Allah. Jadi nadar dan sumpah itu sama pembahasannya. Nah sekarang di antara kaidah nadar, yang mana kaidah ini termasuk di antara lafaz hadis, yaitu man nadara an yuti'a Allah falyuti'hu wa man nadara an ya'si Allah fala ya'sihi. Siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, maka taatilah Allah, yakni wajib tunaikan nadar. Namun siapa yang bernadar untuk memaksiati Allah, yakni nadar dalam perkara maksiat, maka tidak boleh menunaikan nadar tersebut. Berarti ada istilah nadar maksiat. Ada nadar maksiat, ada nadar syirik. Bedanya di mana? Kalau nadar syirik itu nadar yang bukan untuk Allah, nadar untuk wali. Saya bernadar untuk Syekh Abdul Qadir Jailani menyembelih seekor kambing. Itu nadar yang syirik. Adapun nadar maksiat itu nadar untuk Allah, nadar diniatkan untuk Allah tapi dalam perkara dosa. Contoh nadar untuk minum khamar, nadar untuk berzina, nadar untuk hura-hura yang di situ terdapat perkara haram, ya. Kalau sembuh sakit saya minum khamar misalnya. Itu nadar maksiat. Nah, jadi pembahasan kaidah ini pembahasan berkaitan hukum al-wafa, hukum menunaikan nadar. Ini ada perincian, ya, pada pembahasan yang lalu sudah kita jelaskan sedikit. Jadi menunaikan nadar itu ada yang hukumnya wajib. Yaitu di sini falyuti'hu. Maka al-wafa bin nadri hukmuhu wajibun idza kana an-nadru fi ta'atillah. Menunaikan nadar hukumnya wajib jika nadarnya dalam ketaatan. Contoh nadar untuk puasa, sedekah, salat. Dan nadar itu ingat sesuatu yang asalnya tidak wajib.
menjadi diwajibkan gara-gara nazar. Yani ilzamul mukallaf ilzamul mukallaf nafsahu ma laysa bi lazim. Yani seorang hamba mewajibkan atas dirinya sesuatu yang asalnya tidak wajib. Tahajud kan tidak wajib, maka dia nazar, maka tahajud bagi dia menjadi wajib. Kalau tidak ditunaikan berdosa. Maka tidak boleh nazar perkara yang memang sudah wajib. Saya nazar untuk sholat duhur 4 rakaat. Nazar sholat duhur 4 rakaat. Masih tidak nazar ya wajib. Ya. Kecuali memang menyebutkan bentuknya, misalnya berbakti kepada orang tua kan wajib ya. Berbakti kepada orang tua kan wajib. Lalu dia bernazar, saya nazar memberi ibu saya uang 2 juta. Ini kan bentuk bakti, memberi uang kepada ibu 2 juta. Maka ini nazar. Karena menyebutkan ketetapannya uang 2 juta, berarti dia harus bayar. Dan wajib dia untuk menunaikan kepada ibunya uang 2 juta tersebut. Ini contoh. Maka nazar yang pertama hukum menunaikannya apa? Al-wafa'u bin nadri hukmuhu wajib idza kana nadru fi ta'atillah. Menunaikan nazar hukumnya wajib apabila nazar dalam perkara taat. Yang kedua, al-wafa'u bin nadri hukmu haramun idza kana nadru fi ma'siyatillah. Menunaikan nazar hukumnya haram jika nazar dalam maksiat kepada Allah. Wa yajib alaihi al-kafarah, dan wajib dia bayar kafarat. Ya. Yang ketiga, al-wafa bin nadri hukmu makruh idza kana an-nadru fil makruhat. Menunaikan nazar hukumnya makruh kalau nazar dalam perkara makruh. Yang keempat terakhir, al-wafa'u bin nadri hukmuhu al-mukhayyar baina al-wafa' wa adami. Menunaikan nazar hukumnya memilih boleh antara menunaikan atau tidak menunaikan. Wa hadza idza kana nadru, ini apabila nazar apa ikhwan? Fil mubahat. Apabila nazar dalam perkara-perkara mubah. Nazar untuk makan nasi pecel. Apa hukum makan nasi pecel? Wajib, sunnah, haram, makruh? Hukum asal makan nasi pecel mubah. Berarti kalau ada orang nazar, saya nazar karena Allah mau makan nasi pecel, wajib nggak menunaikannya? Ini karena perkara mubah, maka dia boleh memilih antara menunaikan. Kalau menunaikan selesai, dia selamat sudah. Tapi kalau tidak menunaikan juga boleh, namun wajib bayar kafarat. Disinilah nazar itu dilarang dari sisi memberatkan diri. Nggak boleh seorang muslim memberatkan diri. Dan nazar itu kata Nabi, la yarudu syai'an, tidak menolak suatu pun. Jangan beranggapan kalau nazar yang sakit jadi sembuh, ya. Pangkat jadi naik, jabatan jadi naik gara-gara nazar, gaji naik gara-gara nazar. Kalau gaji naik, ya Allah saya nazar mau sedekah 2 juta misalnya. Ternyata gajinya tidak naik-naik. Ya coba. Karena dia berpikiran dengan nazar itu supaya gajinya naik. Nazar itu tidak pengaruh sedikit pun, nggak usah nazar, nggak ada pengaruhnya sama sekali kata Nabi. Ya. Tapi kalau sudah kadung nazar wajib ditunaikan untuk Allah dan wajib ditunaikan, kecuali nazar perkara yang mubah. Baik. Bagaimana dengan nazar mutlak? Nazar mutlak. Nazar mutlak itu seseorang bernazar, nggak disebutkan bentuk nazarnya apa. Misalnya dia hanya ngomong, saya nazar untuk Allah atau karena Allah. Apa nazarnya? Yaskut. Dia tidak ngomong lagi. Maka orang yang sudah ngomong begini para ikhwan, fahada yukhayyar baina an yasrifahu ila syai'in muayyan aw yabri adimmatahu bil kafarah. Orang maka enggak boleh ngomong nazar itu, enggak boleh sembarangan.
Maka di antara beda nadar dengan niat, kalau nadar itu memang ada ucapan nadar, saya nadar untuk Allah. Bahkan tidak apa-apa di hadapan notaris juga, lebih mantap lagi, ada notaris yang nyatet. Tapi enggak sampai gitu, maksudnya ada orang dengar, anggota keluarga kita dengar, bagus, supaya ketika mungkin kita meninggal belum sempat menunaikan, ahli keluarga kita. Jadi nadar diketahui keluarga itu bagus, tidak apa-apa, supaya kalau kita ada apa-apa meninggal ditunaikan oleh ahli waris kita atau ahli keluarga kita. Jadi bedanya kalau niat itu nggak ada ucapan nadarnya. Saya mau tahajud nanti malam. Ngomong sama istrinya, "Dek, saya mau tahajud nanti malam ya." Ya wis terserah mas, sampai anak gelem ya. Itu nadar bukan? Enggak, itu hanya rencana, niat, nggak nadar. Sehingga kalau nggak tahajud ya nggak apa-apa, nggak jadi utang. Tapi kalau, "Dek, saya nadar ya, nadar mau tahajud." Itu nadar, ada ucapan nadar. Maka kalau ada orang bernadar secara mutlak, enggak menyebut jenis nadar, bentuknya apa, amalannya apa, maka orang ini diberi pilihan antara untuk menetapkan apa nadarnya atau berlepas diri, membebaskan diri, namun tetap wajib bayar kafarat. Jelas ya? Maka nggak boleh sembarangan saya nadar. Ya. Taib. Maka para ikhwan, al-wafa bin nadri, menunaikan nadar itu jangan disifati wajib, jangan. Kecuali kalau nadar itu urusan ketaatan. Nadar untuk sholat, nadar untuk ibadah. Tapi nadar perkara mubah tadi gimana? Ya dia tidak wajib, tapi memilih. Seperti nadar untuk potong rambut, nadar untuk apa lagi misalnya? Nadar untuk gundul rambut, itu kan perkara mubah. Tapi nadar cukur jenggot, coba. Tidak boleh ditunaikan dan wajib bayar kafar. Nadar maksiat. Sama, saya nadar untuk Allah untuk minum khamar, saya nadar untuk Allah potong jenggot misalnya. Kalau potong kumis gimana? Apa dulu hukum potong kumis gitu ya? Potong kumis diperintahkan bagian dari sunnah. Kata Nabi SAW, "Qussus syawarib wa afuliha." Potonglah kumis-kumis dan biarkan pelihara jenggot. Jadi jenggot itu tidak ada perintah dipanjangkan, tidak ada. Jenggot itu diperintahkan untuk dibiarkan dan dipelihara. Ya, kalau dibiarkan ya berarti kita biarkan, walaupun 2 lembar, 3 lembar lumayan. Jadi tidak perlu kita harus merebus kemiri gitu ya, cuma lalu diolesin atau cari herbal untuk melebatkan jenggot. Nggak ada perintah untuk melebatkan jenggot. Kita ada perintah untuk membiarkan jenggot. Jelas para ikhwan ya. Jadi ada nadar syirik, ada nadar yang haram. Apa nadar yang syirik? Nadar syirik itu nadar untuk makhluk, untuk selain Allah. Maka nadar syirik ini tidak perlu bayar kafarat, karena tidak bisa gugur. Perbuatan kufur, perbuatan syirik itu tidak bisa gugur, digugurkan dengan amalan tidak, tapi dengan taubat kepada Allah. Tapi kalau perbuatan dosa maksiat selain taubat bisa gugur dengan kafarat. Maka al-farqu baina nadril ma'siyah, maka perbedaan antara nadar maksiat alladzi aujabat fihi al-kafarah, yang wajib dia untuk bayar kafarah, wa nadri asyirki, dengan nadar yang syirik alladzi lam tujab fihi al-kafarah, yang tidak wajib dia bayar kafarat. Nadar syirik itu al-masruf ibtidaan li ghairillah. Nadar yang syirik itu nadar yang pertama kalinya sejak nadar untuk selain Allah dia tujukan. Ya, untuk selain Allah. Seperti seseorang bernadar untuk As-Sayyid Al-Badawi misalnya, atau As-Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, untuk nyembelih seekor kambing, dibagi kepada fakir miskin kambingnya, tapi dipersembahkan dan nadarnya untuk Abdul Qadir Jailani wali misalnya. Ini syirik. Adapun nadar maksiat seperti tadi, maka nadar maksiat itu ya, dia an-nadru
Al-masruf ibtidaan lillah. Kalau nadar maksiat adalah nadar yang sejak pertamanya itu diperuntukannya untuk Allah, lakin ala amrin muharram, tapi dalam perkara maksiat, perkara haram. Seperti tadi, nadar untuk potong jenggot, nadar untuk minum khamar, nadar ya. Nah, kaidah berikutnya, taib. Dalil atas kaidah tadi mana ya ikhwan? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man nadhara an yuti' Allah falyuti'u, man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi. Itu hadis Nabi. Taib. Nadar berikut, kaidah berikut tentang nadar. Al-qaidatu al-khamisatu wal khamsun, kaidah ke-55. La nadra fi ma'siyatin wa kaffaratuhu kaffaratu yaminin. Tidak ada nadar dalam maksiat kepada Allah, jadi tidak boleh ditunaikan nadar kalau sudah kadung nadar maksiat, dan wajib bayar kafarat, yaitu kafaratnya kafarat sumpah. Ini juga berdasarkan hadis Nabi, la nadra fi maksiatin wa kafaratuhu kafaratu yaminin. Ini hadis Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Baik. Masuk kaidah berikut, kaidah yang ke-56. Berarti kita tentang nadar ada punya 4 kaidah ya. Ada berapa kaidah tentang nadar di sini? Apa kaidah pertama tentang nadar? Apa kaidah pertama tentang nadar? Yang pertama, man nadara li ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang nadar untuk selain Allah, maka dia telah jatuh kepada kesyirikan, karena nadar adalah ibadah. Kaidah kedua menjelaskan nadar itu ibadah bi'tibar sarfihi lillah, bi'tibari al-wafa'i bihi, la bi'tibari asli iqa'ihi wa insya'ihi. Nadar itu ibadah ditinjau dari pemalingannya untuk Allah dan ditinjau dari penunaiannya kalau sudah kadung nadar, bukan ditinjau dari memulai nadar. Kaidah ketiga, kaidah tadi, man nadara an yuti Allah falyuti'hu, man nadara an ya'si Allah fala ya'sihi. Dan kaidah keempat, la nadra fi maksiatin wa kaffaratu kafaratu yaminin. Inilah 4 kaidah tentang nadar, tolong dihafal. Karena dengan paham kaidah ini kita sudah paham banyak masalah berkaitan ibadah yang bernama nadar. Baik, sekarang masuk kaidah 56 berkaitan ibadah-ibadah hati, yaitu takut, al-khauf. Qala al-muallif hafizahullah, man khafa, barang siapa yang takut, min ghairillahi, kepada selain Allah, yani kepada makhluk selain Allah, makhluk baik malaikat, nabi, rasul, para wali, yang mana takutnya berupa apa? Khaufa ta'abbudin wa sirrin. Takutnya berupa atau jenis takutnya yaitu takut yang bersifat ta'abud ibadah atau takut sir yang tersembunyi. Maka faqad asyraka asyirkal akbar, maka dia telah jatuh kepada syirik dengan syirik yang kecil atau besar? Besar. Dan ini banyak terjadi di masyarakat para ikhwan. Kalau lewat tempat yang dianggap menakutkan, dia minta perlindungan kepada selain Allah. Kenapa? Karena takut. Dan takutnya seperti ini, itu takut ta'abud, takut sir, takut yang tersembunyi, takut yang sifatnya ibadah. Permisi mbak, putumu lewat mbak, ojo ganggu mbak, permisi mbak. Itu takut yang sifatnya ta'abudi itu. Apa takut yang sifatnya ta'abudi nih kawan? Takut yang sifatnya sir, yang tersembunyi, yakni al-khauf min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi ilallah. Itu definisinya. Takut kepada selain Allah yang tidak mampu dilakukan. Tidak mampu dilakukan. Apa yang dia takutkan ini tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh siapa? Oleh Allah saja. Seperti takut binasa, takut celaka, takut kewalat. Siapa yang bisa mendatangkan kebinasaan? Siapa yang bisa mendatangkan kewalat, kecelakaan? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takut yang seperti ini yang dimaksud takut ibadah. Ya.
Dan takut seperti ini biasanya para ikhwan, takut yang diikuti dengan pengagungan, perendahan. Seperti orang takut kepada Nyi Roro Kidul, itu takutnya itu takut ibadah itu jenisnya. Karena takut yang al-muqtarin bil mahabbah wa ta'zim wa tadallul wal khudu'. Takut yang diikuti dengan cinta, pengagungan, perendahan, ketundukan. Coba lihat manusia yang takut dengan Nyi Roro Kidul, penuh pengagungan ke Nyi Roro Kidul, penuh kecintaan, penuh ketundukan kepada Nyi Roro Kidul, yang akan menghantarkan dia kepada nantinya ketaatan kepada Nyi Roro Kidul itu. Biasanya dengan apa? Karena diyakini Nyi Roro Kidulnya butuh sesaji dan semisal, maka dibuatkan sesaji. Cuman yang heran ada kopi pahit. Tapi Nyi Roro Kidul suka kopi, kopi pahit sama. Nah, maka takut jenis ini wajib hanya dipalingkan untuk Allah. Kalau ibadah dipalingkan selain Allah, maka itu syiriknya bukan kecil, tapi syirkun akbar. Berarti para ikhwan, al-khawf ditinjau dari objeknya ada dua. Al-khawf min Allah, yang kedua al-khawf min ghairillah. Ya. Berarti al-khawf ditinjau objeknya kebagi dua. Satu, al-khawf min Allah. Al-khawf min Allah ini yang disebut dengan al-khawf al-ibadah. Yang mana khawf yang harus dibarengi dengan kecintaan, pengagungan, dan hukumnya wajib. Itu hanya hak Allah. Nah, takut kepada Allah ini para ikhwan, itu ada dua hukum juga. Bisa jadi takut ini terpuji dan baik, bagus. Kalau takut yang menghantarkan kepada amal, al-khawful ba'is 'alal amal, itu bagus. Takut kepada Allah yang dengan sebab takutnya kepada Allah dia menghantarkan kepada amal ibadah. Kenapa ente sholat? Karena anak takut kepada Allah. Kalau tidak sholat diadab oleh Allah. Kenapa ente sedekah? Kenapa ente birrul walidain? Kenapa ente mengaji? Ini al-khawf, takut yang al-ba'isu 'alal amal, yaitu takut yang yuhmilul 'abda 'ala ada'il fara'id wa ijtinabil muharramat. Takut yang mengantarkan hamba melakukan yang wajib-wajib, menghindarkan dosa dan maksiat. Yani efek dari takut yang ini nih, efeknya adalah taat kepada Allah. Nah, yang kedua, takut kepada Allah itu yang buruk. Takut kepada Allah yang tercela, yaitu al-khawfu al-muq'idu 'anil amal. Takut yang menyebabkan putus asa, malas beramal. Ya, yang menghantarkan hamba bukan semangat ibadah. Takut ini malah menghantarkan hamba alal ya'si wal qunuti min rahmatillah, dan hukumnya dosa besar. Takut yang seperti ini nih, takut kepada Allah tapi menyebabkan putus asa dia dari rahmat Allah, maka hukumnya dosa besar. Allah sebutkan dalam Al-Quran di surah Al-Hijr ayat 56, wa man yaqnatu min rahmati rabbih ila dhalun. Tidaklah ada orang yang takut dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Jelas ya kawan, berarti takut kepada Allah ada dua hukum ya. Yang pertama al-khawfu al-mamduh, takut yang terpuji, yaitu takut yang menghantarkan hamba menjalankan ketaatan. Yang kedua al-khawfu al-madhmum, takut yang tercela, yaitu al-khawf, takut yang membawa hamba kepada apa kawan? Malas beramal, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu takut kepada Allah ditinjau dari apa yang tadi? Takut kepada Allah ditinjau dari segi hukumnya. Takut kepada Allah ditinjau dari segi hukum. Ada berapa hukum? Dua. Takut yang terpuji, takut yang tercela. Takut kepada Allah ditinjau jenisnya sekarang. Ada dua macam. Pertama, khaufu al-maqam. Khauf al-maqam. Kita takut kepada Allah itu maksudnya takut apa sih? Ada dua. Satu, khauful maqam, takut terhadap kedudukan Allah.
Ini yang Allah sebutkan, waliman khafa, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dalam surah Ar-Rahman ayat 46. Dan siapa orang yang takut terhadap kedudukan Rabb-nya, ya jemaah, maka dia memperoleh 2 surga. Ya. Dan ada juga yang menafsirkan maqam di sini bukan kedudukan tapi maqam. Cuman kita sebut ini khauful maqam namanya. Dan maqam di sini bisa 2 makna cuma. Maqam maknanya ya kedudukan Allah, keagungan, kemuliaan Allah. Yang kedua maqam yakni maknanya kita takut saat berdiri. Maqam di tempat berdiri kita. Di mana? Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, saat manusia berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Di situ yang dimaksud. Tidak masalah, yang penting ini namanya khauful maqam. Yang kedua, ikhwani fi din azakumullah, al khauf min Allah ay al khauf al wa'id, takut dari ancaman Allah. Wa wal khauf min adzabillahi wan narihi wa iqabihi wa wa'idihi, takut dari azab Allah, neraka Allah, hukuman Allah, ancaman Allah. Ini dalam surah Az-Zumar ayat 16. Demikian pula di surah Sajdah 13, demikian pula di surah Maryam ayat 71. Ini semua adalah ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau para salafus saleh itu kalau membaca ayat-ayat ancaman seperti ini, mereka menangis. Nah, menangis mereka bukan masalah tidak percaya ya. Justru mereka menangis karena yakin apa yang akan mereka hadapi, yaitu Allah berfirman wa in minkum illa wariduha. Ini surah Maryam ayat 71. Ini salah seorang salaf itu kalau baca ini menangis. Wa in minkum illa wariduha. Tidaklah di antara kalian pasti akan mendatanginya. Maksudnya neraka jahanam. Ya. Kata para ulama, ini maksud apa di sini, kawan? Ini adalah sirat yang dimaksud. Jadi setiap orang akan melintasi sirat. Yani mendatangi jahanam yani. Maka ketika para salaf ditanya kenapa menangis, li'anni a'lamu yaqinan annani sa'ati ala jahannam. Karena saya yakin betul saya ini akan mendatangi jahanam tersebut, sebagaimana kata Allah, ini akan melintasi sirat. Walakin laisa lada yaqini annani sa'anju. Tapi saya tidak yakin apakah saya akan selamat atau tidak. Masalah kita melintasi sirat pasti itu, tapi apakah kita selamat itu yang kita tidak tahu. Yani tidak pasti, yani kita tidak tahu. Maka para sahabat menangis ketika membaca ayat ini. Wa minkum illa wariduha. Ini contoh-contoh. Termasuk ketika membaca ayat-ayat tentang kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Qul innal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan mati yang kalian hindari itu pasti akan menjemput kalian, kematian itu. Termasuk berpikir hari kiamat dan semisalnya. Ini semua adalah kita takut terhadap azab Allah, hukuman Allah, ancaman-ancaman Allah. Baik. Yang kedua takut min ghairillah. Takut kepada selain Allah. Yang pertama takut kepada Allah. Ada berapa hukum? 2. Ada berapa macam? 2. Jelas ya? Antum penting ini mencatat tentang, jadi ilmu itu para ikhwan, di antara karakter ilmu yang antum harus catat itu adalah pertama ta'rifat, lugatan wastilahan. Yang kedua taksimat. Jadi kalau ngaji seperti ini itu harus fokus mencatat. Pertama definisi-definisi.
Apa maksud, apa yang dimaksud, apa definisi dari sebuah permasalahan. Terus yang kedua, taksimat, pembagian-pembagian. Maka penuntut ilmu kokoh kuat ilmunya ketika mengkaji seperti ini, karena dia tidak akan mudah memvonis, karena segala sesuatunya ada perincian, ada pembagian. Ziarah kubur apa hukumnya syirik? La, fiha taksimat, ada pembagiannya. Ya. Kalau mereka suka ngomong katanya bepergiannya belum jauh itu apa namanya? Kalau menghina kita loh, katanya Wahabi itu ilmunya nggak ada ilmunya. Terus kalau ngomong kurang jalan-jalan tuh apa namanya? Itu anehnya mereka. Kita ini justru kalau ngaji selalu merinci hukum. Masalah pengkafiran ada dirinci, tapi mereka kalau memvonis Wahabi ngaji tidak punya ilmu apa segala macam, kurang jauh jalannya kayak itu, kurang apa sih? Ya. Nggak bisa baca kitab, pokoknya bagaimana cara supaya menjatuhkan, nggak bisa baca kitab dan seterusnya. Memang kita itu kalau belajar bahasa Arab, para ikhwan, nggak perlu terlalu tinggi-tinggi. Cukup belajar bahasa Arab itu nahwu, sharaf, balaghah, supaya kita bisa memahami Al-Quran, memahami hadis, memahami kalam para ulama, selesai. Tidak perlu sampai mendetail pembahasan sampai sastra Arab, sehingga pulang-pulang belajar sastra Arab akhirnya apa? Nulis lagu Arab, menulis lagu Arab, menulis skenario untuk sinetron film Arab gitu cuma. Nah. Ya. Dan ilmu bahasa Arab, ilmu muhadatsah, ya, ilmu kitabah, ilmu qiraah, itu saja sudah mencukupi. Makanya kata para ulama, di antaranya Umar bin Khattab mengatakan, ta'alamu min ansabikum ma tasilu bi arhamakum. Pelajarilah nasab kalian sekedar untuk apa? Kita mengetahui nasab kita nih, kakek nenek kita siapa, paman siapa, rahim yang serahim dengan kita. Untuk bukan bangga-banggaan, sekedar untuk apa? Untuk supaya kita bisa bersilaturahim. Demikian pula kita belajar bahasa Arab sekedar saja untuk supaya bisa baca kitab, baca hadis, baca buku-buku para ulama, baca Al-Quran. Ya. Maka balaghah juga penting, belajar balaghah dalam bahasa Arab. Jadi nahwu, sharaf ini belajar untuk baca, lalu balaghah, lalu belajar muhadatsah. Di antara buku yang bagus itu buku Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Durusul Lughah itu muhadatsah plus juga langsung sekaligus nahwu sharaf di situ. Yang bagus lagi muhadatsah Al-Arabiyyah baina yadaik. Itu dari beberapa jilid itu antum pelajari. Antum cari di internet, silahkan, tidak masalah belajar bahasa Arab seperti itu kepada siapapun, tidak masalah. Ya, tentu jangan secara mutlak ya. Ya tentu yang orangnya lurus akidahnya lebih utama. Ya. Cuman lebih ringan gitu belajar bahasa Arab, belajar tajwid, ya. Maka ulama membolehkan kepada ahli bidah sekalipun, namun dengan syarat tentunya. Namun berbeda dengan mempelajari akidah, tidak boleh mutlak, nggak ada alasan terpaksa, nggak boleh mutlak belajar akidah kepada ahli bid'ah. Tapi kalau belajar bahasa Arab boleh, belajar tajwid boleh. Ya. Maka antum juga harus semangat belajar bahasa Arab. Silakan belajar sendiri, ya, tanpa harus hadir ke majelis. Ya syukur-syukur mondok, tapi kalau tidak belajar tidak apa-apa, lewat internet siapa yang bisa diikuti, belajar Durusul Lughah Al-Arabiyyah atau belajar Al-Arabiyyah baina yadik untuk muhadatsahnya, lalu belajar nahwu, belajar sharaf, khususnya kitab-kitab klasik para ulama, Jurmiyah misalnya, atau dengan tingkatannya. Ya, perlu penuntut ilmu minimal memiliki dasar. Ya, baik. Nah sekarang al-khauf bin ghairillah. Al-khawf min ghairillah, takut kepada selain Allah, ada 3 hukum. Ada 3 hukum. Al-khawf min ghairillah yanqasimu ila 3 aqsam. Khauf kepada selain Allah ada 3 macam. Al-qismul awwal, yang ringan dulu. Al-khawfu at-tabi'i. Kita ambil yang ringan dulu. Takut yang tabiat. Ya. Dan ini hukumnya mubah. Hukmuhu mubahun idza wujidat asbabuhu. Hukumnya mubah kalau memang ada sebabnya.
ka khaufil insan min as-sabu', seperti takutnya orang dari binatang buas, ya. Ini khauf at-tabi'i. Dan khauf at-tabi'i ini dasarnya adalah tentang Nabi Musa yang ada di surah Al-Qasas ayat 21. Nabi Musa takut, fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Nabi Musa keluar dari Mesir dalam keadaan takut diawasi, takut ditangkap. Karena Nabi Musa takut kenapa? Setelah memukul, ya, delalah orangnya mati tidak sengaja. Mati ya, tidak sengaja, tapi bukan termasuk dosa besar ini, karena tidak sengaja. Nah, takut Nabi Musa ini takut yang tabi'i. Orang takut binatang, takut apa lagi? Takut penjahat, takut pencuri dan semisal. Ya. Yang kedua, al-khawfu al-muharram, lebih berat dari yang pertama. Takut kepada selain Allah yang hukumnya haram. Perhatikan ikhwan, definisinya apa? Wa huwa al-khawfu alladhi yuhmilu ala tarki wajibin aw fi'li muharramin. Itu takut kepada selain Allah yang membawa seseorang, menghantarkan seseorang kepada tarki wajib. Apa tarki wajibin? Meninggalkan yang wajib. Takut kepada majikan, bos, sehingga dia nggak sholat Jumat. Ini syirik apa enggak? Takut kepada bos lo ini syirik apa enggak? La, enggak syirik ya. Ini babnya al-khauf al-muharram. Au fi'li muharramin, atau takut yang menghantarkan melakukan haram. Apa hukumnya? Hukmu haram. Maka disebut al-khauf al-muharram. Nah, yang ketiga, ini dalam kaidah kita. Apa itu, para ikhwan? Al-khauf. Yang ketiga, yang dalam kaidah kita. Al-khauf as-sir. Al-khauf as-sir. Yaitu apa definisinya? Wa huwa khaufu ghairillahi fima la yaqdiru alaihi ilallah. Yaitu takut kepada selain Allah dalam perkara apa? Dalam perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Seperti takut kepada wali. Kalau lewati kuburan wali ini tidak mengucap salam, ke kuburan wali ini akan kualat. Itu khaufnya asir. Atau tadi itu, kalau lewat nggak minta permisi kepada mbahnya, penguasa, atau takut kepada Nyi Roro Kidul, itu khauf as-sir. Jelas ya? Apa hukumnya para ikhwan? Al-khauf as-sir hukmu syirkun bar. Piye itu cuma? Asghar atau akbar? Al-khauf as-sir hukum syirik apa? Akbar, bukan syirik kecil. Maka dalam masalah khauf kepada selain Allah enggak ada istilah syirik kecil. Yang ada hanya syirik akbar, yang ada hanya haram, atau yang ada mubah. Mana dalil atas kaidah ini para ikhwan? Dalil atas kaidah ini adalah Allah Ta'ala berfirman, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dalam surah Ali Imran ayat 171. Jangan kalian takut kepada mereka, syaitan, tapi takutlah kepada aku, kata Allah, kalau kalian beriman. Ya. Demikian pula di dalam ayat yang lain, At-Taubah ayat 13. Atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Dikaitkan iman, ya, dikaitkan iman in kuntum mu'minin, ini dikaitkan iman terhadap apa, Ivan? Terhadap
mengesahkan Allah dalam masalah takut. Berarti takut adalah perkara ibadah yang memalingkannya untuk selain Allah adalah perkara kesyirikan dengan syirik yang besar. Taib. Al-qaidah allati ba'daha. Kaidah yang ke berikutnya. Nah, al-qaidatu taqul al-aslu, hukum asalnya adalah istiwa'ul khauf war raja fi qalbil mu'min illa idza iqtadatil maslahatu tarjiha ahadiha. Hukum asalnya antara khauf dan roja itu seimbang, hukum asalnya 50% 50% atau 100% 100%. Ini hukum asalnya. Ya. Dan ini merupakan rukun ibadah para ikhwan. Ada 3 rukun ibadah, 3 pilar ibadah. Apa itu? Ma hiya arkanul ibadah? Apa itu rukun ibadah? Al-khauf, war-raja, wal mahabbah. 3 pilar ini harus ada dalam ibadah kita. Antum sholat, tanamkan khauf, tanamkan roja, tanamkan mahabbah. Kalau ibadah kita cuma khauf saja, ini ibadahnya orang-orang haruri, orang-orang khawariji, orang-orang khawarij. Kalau ibadah cuma roja saja, orang-orang murjiah. Ibadah cuma mahabbah saja, orang-orang zindik dari kalangan orang-orang sufi. Man abadallah bil khauf faqat fahuwa haruri. Man abadallah bir rajai faqat fahuwa murji. Man abadallah bil mahabbati faqat fahuwa az-zindiqu as-sufi. Lakin man abadallaha bil khaufi war raja'i wal mahabbah fahuwa sunniyun muwahidun. Namun ibadah yang terkumpul 3 khauf, raja dan mahabbah itu ibadahnya sunni, ibadahnya ahli sunnah, ibadahnya al-muwahhid, orang yang bertauhid kepada Allah. Wa hadza kama qala al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala. Ini perkataan siapa? Imam Abdullah bin Mubarak. Nah, sekarang pembahasan dalam kaidah kita berkaitan antara al-khauf dan ar-raja. Bagaimana mendudukkannya dalam hati kita? Kenapa dalam hati? Kenapa bukan dalam lisan? Kenapa bukan dalam anggota badan? Li'annal khauf war raja ibadatanil qalbiyatan. Karena khauf dan raja itu adalah 2 ibadah hati. Khauf, raja ini ibadah hati. Maka mu'allif mengatakan di sini fi qalbil mu'min. Jadi hukum asalnya istiwa dan hukum asalnya adalah sama antara, ini persentase antara khauf raja itu istiwa. Istiwa itu artinya sejajar, kawan. Istiwa artinya sejajar apabila dimuta'adikan dengan wa. Istiwa al-khauf wa raja, ada wa-nya di sini, maka istiwa maknanya apa? Sejajar, seimbang. Bainal ma' wal khashab, antara air dan kayu misalnya. Istiwa maknanya apa? Sejajar. Makanya para ikhwan, kata istiwa dalam bahasa Arab itu banyak makna tergantung konteks kalimat. Kalau Allah beristiwa di atas aras dimuta'adikan dengan ala, itu maknanya bukan lagi sejajar, tapi maknanya ala wartafa'a was-sa'ud. Istiwa kalau dimuta'adikan, disambungkan dengan kata ala, maka arti istiwa di situ apa? Naik, tinggi, di atas. Luar biasa. Di sini ahli sunnah, yakni merinci apa makna istiwa. Apa makna istiwa kalau ini dimuta'adikan dengan ala? Contoh ar-Rahman ala ar-Rahmanu ala arsy istawa. Buah kalau matang juga istawa dalam bahasa Arab. Apa makna istawa itu? Matang apabila tidak diikutkan dengan kata apapun. Ya. Jadi istawa itu bisa matang, bisa naik tinggi di atas, bisa sejajar antara, tergantung apa konteks kalimat. Itulah keindahan bahasa Arab. Contoh, Allah disifati dengan sifat an-nisyan, sifat lupa.
Maka tidak boleh ditakwil lupa menjadi yang lain supaya pas atau karena tidak pas untuk Allah, nggak boleh. Tapi kita katakan an-nisyan dalam bahasa Arab dua makna. Nisyan bimana tark. Ini yang kita sifatkan untuk Allah. Karena ini lupa yang berarti atau bermakna at-tarku, ini tidak berbentuk celaan, kekurangan, aib, bukan. Itu an-nisyan bimana apa? Meninggalkan. Jadi Allah melupakan, maknanya Allah meninggalkan. Allah lupa, ini Allah tinggalkan. Wa kadzalika al-yauma tunsa, demikian dari kiamat orang-orang yang lupa pada Allah di dunia, di akhirat Allah cuekin. Jadi an-nisyan bermakna dicuekin. Yang kedua an-nisyan bermakna duhulu adzikri. Ini yang enggak boleh untuk Allah. Itu lupa, yang hilang ingatan. Tidak boleh. Itu sifat kita manusia tuh. Hilang ingatan, lupa, ya naruh pensil, naruh buku, lupa. Itu tidak boleh untuk Allah. Dan Allah nafikan itu, yang di Quran dinafikan itu dia. Yang Allah tetapkan sifat lupa bagi Allah, lupa yang bermakna at-tark, meninggalkan, mencuekin. Ada orang-orang hamba-hamba yang di akhirat dicuekin. Ini penderitaan para ikhwan. Dicuekin sama Allah. Saat kita butuh perhatian Allah, butuh pertolongan Allah, butuh kasih sayang Allah, tapi justru Allah mencuekkan kepada kita. Waliyadzubillah. Jelas ya? Nah, hukum asal begitu. Istiwa antara khauf dan roja dalam hati seorang mukmin, kecuali idza qtadatil maslahah, kalau ada tuntutan kemaslahatan, maka tarjiha, maka didominankan ahadiha, didominankan salah satunya. Bisa khauf didominankan, bisa roja didominankan, dominan. Dan ini dasarnya Al-Quran di surah Al-Anbiya ayat 90 para ikhwan, di mana sifat para nabi dalam doa kepada Allah itu mensejajarkan, menggabungkan antara rogoban wa rohaba. Ya cuma ini kan Allah menyebutkan sifat para nabi di sini. Wa yad'unana rogoban wa rohaba wa kanu lana khashi'in, kata Allah. Jadi dalil atas kaidah ini surah Al-Anbiya 90. Dan mereka para nabi berdoa menyeru kepadaku antara rogoban, antara harap, warohaban, dan takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka kepada kami khusyuk, tunduk, beribadah kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum asalnya berarti seimbang. Adapun Murji'ah mereka abadullaha birroja'i faqat. Mereka yang beribadah kepada Allah dengan mendasari ibadah hanya roja saja, harap saja. Mereka hanya berpegang dengan hadis-hadis, ayat-ayat berkaitan tentang harapan-harapan saja. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini dalil yang mereka selalu jadikan dasar. Siapa yang ucap la ilaha illallah masuk surga. Walaupun ngapain saja, nah, walaupun nyembah berhala, pokoknya la ilaha illallah. Dan banyak orang yang berpemahaman seperti ini sekarang. Orang kalau sudah la ilaha illallah itu sudah tidak mungkin, pasti masuk surga sudah. Walaupun mengamalkan pembatal, la. Orang sudah la ilaha illallah itu surga pasti sudah. Makanya mereka mengatakan Wahabi itu tukang mengeluarkan orang Islam jadi kafir dan mengislam-islamkan orang kafir, katanya gitu. Ketika kita katakan amalan ini pembatal Islam sehingga orang Islam bisa batal syahadatnya dengan mengamalkan amalan ini. Adapun kalau ungkapan mereka katanya Wahabi suka mengislamkan orang kafir, maksudnya apa? Ketika kita katakan kalau Abu Jahal itu beriman kepada rububiyah Allah. Abu Jahal itu beriman tidak kepada Allah pencipta Allah? Beriman. Iblis beriman bahkan. Fir'aun pun beriman. Iman dalam rububiyah saja ini tidak bermanfaat. Tapi mereka suka mengeneralisir ucapan. Memang demikian. Konsekuensi yang mereka buat diada-adakan. Ya demikian. Kita misalnya tidak boleh sholawatan dengan cara-cara yang bid'ah. Apa kata mereka? Wahabi melarang. Siapa yang larang sholawat itu? Kita tidak merayakan maulid Nabi. Wahabi tidak cinta Nabi. Demikian mereka itu kalau ngomong. Wahabi tidak cinta Nabi. Wahabi melarang sholawat. Wahabi melarang baca Quran. Wahabi mengatakan Abu Jahal atau Abu Lahab beriman. Ini na'udzubillah.
Cuman memang kalau dari luar sekilasnya demikian para ikhwan. Tapi kalau coba mereka duduk mendengarkan secara lengkap penjelasan, tentu tidak akan terjadi. Jelas ya? Jadi Murji'ah itu siapa? Abadullah birroja'i faqat. Mereka beribadah hanya roja saja. Ya. Wa kadzalik al-khawarij. Ini abadullah bil khaufi faqat. Yang beribadah kepada Allah hanya dasarnya takut saja. Dan kalau khawarij, dalil yang dipegangnya dijadikan dasarnya hadis tentang ancaman-ancaman. Maka khawarij itu disebut dengan al-wa'idiyah, kelompok wa'idiyah, yaitu yang berpegang dengan wa'id, ancaman-ancaman. Siapa yang begini neraka, siapa yang begitu kekal di neraka, dan seterusnya. Murji'ah sebaliknya, siapa yang begini masuk surga. Jadi kalau Murji'ah surga-surga saja, kalau khawarij neraka-neraka saja. Ahli sunnah tidak. Ibadatun mustaqimatun ala siratil mustaqim. Ahli sunnah itu ibadahnya yang lurus, di atas jalan yang lurus. Kenapa? Karena mereka menggabungkan antara khauf dan roja. Dalil-dalil tentang neraka ditempatkan di tempatnya, dalil-dalil tentang janji surga ditempatkan di tempatnya. Nah, lalu bagaimana sekarang ikhwan? Kita dominankan yang mana dan dalam posisi seperti apa kalau ada kemaslahatan? Ya. Bisa jadi kita dominankan misalnya al-khauf. Contoh, ketika seseorang akan meninggal dunia, maka yang harus kita dominankan adalah al-khauf. Betul? Orang kalau mau mati, Pak, kita takut-takuti. Ente banyak dosa loh. Ente itu neraka menantimu. Apa begitu kepada orang yang mau meninggal? La, justru orang yang mau meninggal kita dominankan harapannya dia kepada Allah. Ya akhi, Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha mengampuni, Allah Maha luas rahmatnya. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Orang mau mati itu sehingga dia timbul harapannya. Orang mau mati diancam-ancam neraka, dosanya akeh, tambah putus asa dia. Putus asa. Maka kata Nabi, la yamutanna hadukum illa wa yuhsinu dhanna billah. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali berbaik sangka kepada Allah. Maka orang yang mau mati kita tanamkan baik sangkanya kepada Allah. Mungkin dia seorang penuntut ilmu, tidak apa-apa kita katakan, ya akhi antum masya Allah, alhamdulillah, antum ahli sunnah, antum orang yang rajin menuntut ilmu, ya. Maka rahmat Allah luas. Ya. Mungkin dia sudah bangun banyak masjid, antum telah membuat manusia beribadah dengan antum bangun banyak masjid, antum banyak bangun pondok-pondok, alhamdulillah. Ya. Jadi tanamkan. Berbeda ketika orang mau berbuat maksiat, Pak. Orang berbuat maksiat yang harus kita dominankan apanya? Al-khauf atau ar-roja? Orang mau berbuat maksiat, dah boleh kita katakan, ya akhi enggak apa-apa, Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, ya antum tinggal taubat nanti enggak masalah. Mau berzina zina orang apa-apa, Allah Ghafurur Rahim. Loh, bablas. Tapi orang mau berzina takuti. Ya azab Allah pedih. Maksiat sekecil apapun bawa sial. Maksiat jangankan berzina dosa besar itu, dosa kecil saja namanya dosa bawa sial pasti itu. Pengaruh harta ente, keluarga, istri, anak. Takut-takuti. Makanya para salaf itu kalau kuda atau unta kendaraan tunggangannya itu rewel, itu dia langsung mikir itu. Unta dia rewel, kendaraan dia rewel, ngadat, macet, dia langsung mikir dosa apa yang kulakukan ini. Jadi mikir dia. Pengaruh dosa itu memang bawa sial. Istri antum rewel, cerewet, rewel, pikir mungkin antum juga ada dosa, suami. Anak nakal, pikir bisa jadi orang tua memang ada dosa. Jadi dosa itu bawa sial pengaruhnya ke anak, ke istri, ke keluarga, ke harta, bahkan ke ilmu. Ilmu susah hafalnya, banyak maksiat, banyak dosa. Waliyadzubillah. Imam Syafi'i saja lihat betis perempuan langsung rontok hafalannya, baru betis. Bagaimana kita ngelihat paha, lihat dada, lihat semuanya? Rontok. Sing rontok ndak rontok karena memang kita ndak ada ilmunya. Apa sing rontok? Ya cuma. Kalau kita mungkin jadi susah menghafal ilmu. Ya. Kalau Imam Syafi'i karena ilmunya banyak rontok dia.
Itu baru betis yang dilihat. Itu pun tidak sengaja. Bagaimana dengan sengaja meletotin, petantengin itu? Ya. Maka hindari. Antum ingat, oh dosa ini bawa sial. Maka takut-takuti. Tapi orang yang tobat, apa yang didominankan, ikhwan? Ada orang mau tobat nih, dominankan khaufnya atau rojanya? Orang mau tobat, kayaknya ada khilaf di kalangan. Al-jawab roja lah, supaya tidak putus asa dari ampunan Allah. Roja, ya akhi, Allah Ghafurur Rahim. Maka antum ingat kisah 100 orang yang telah membunuh. Pertamanya kan berapa? 99. Nah salahnya nih, dia datang kepada siapa? Kepada ahli ibadah. Ahli ibadah ini menakut-nakuti dia. Maka ketika ditakuti bahwa dosamu sangat banyak, siapa yang bisa mengampuni dosamu akeh 99 loh yang kau bunuh, maka susah kamu. Ditakut-takuti, akhirnya dia putus asa, akhirnya dia tambah 100 menjadi 100, dibunuhnya ahli ibadah ini. Lalu dia datang kepada ahli ilmu. Itulah perbedaan antara ahli ibadah dengan ahli ilmu. Kalau ahli ilmu dia menanamkan rasa rojanya kepada Allah. Taib. Tambah satu ya, tawakal. Masih amalan hati. Kaidah yang ke-58, man tawakkala ala ghairillahi fil amri alladhi la yaqdiru alaihi ila Allah faqad asyraka asyirkal akbar. Siapa yang bertawakal kepada selain Allah dalam hal apa dulu? Fil amri alladhi la yaqdiru alaihi ila Allah. Berarti tawakal kalau dalam al-amri alladhi yaqdiru, yaqdiru berarti boleh. Makanya Allah-nya yang perhatikan, dalam perkara yang tidak mampu atasnya kecuali Allah. Berarti kalau tawakalnya kepada makhluk selain Allah yang dianya mampu, tidak apa-apa. Seperti tawakal kepada Pak Polisi, kepada Satpam yang dianya mampu, tidak apa-apa. Pak, saya serahkan kepada Bapak ya masalah keamanan. Kata Pak Polisi, Pak Satpam, siap, boleh, karena ini menyerahkan perkara yang mampu dilakukan oleh orang tersebut selain Allah. Namun tetap ini hanya sebab, namun hati kita tetap digantungkan kepada siapa para ikhwan? Kepada Allah. Maka jatuh syirik apa nih? Syirkal akbar, syirik yang besar. Wa dalil ala hadhil qaidah, dalilnya atas kaidah ini pertama Al-Maidah ayat 23. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Perhatikan lafaz wa 'ala Allahi. Fatawakkalu. Fatawakkalu itu kan kata kerjanya. Allah itu objeknya. Tapi yang didahulukan apa ini? Kata kerja atau objeknya? Objeknya. Maka ketika objek didahulukan, ini ilmu balaghah namanya. Ketika objek didahulukan, maka itu berfaedah apa? Berfaedah pengkhususan, berfaedah pembatasan. Sehingga terjemahannya wa 'alallahi fatawakkalu, terjemahannya dan hanya. Kenapa ada terjemahan hanya? Karena didahulukannya objek. Maka dalam kaidah bahasa Arab, taqdimu ma haqqahu ta'khir yufidul hasra. Mendahulukan yang harusnya diakhirkan itu berfaedah pembatasan. Kan harusnya ini fatawakkalu 'ala Allah. Fatawakkalu 'ala Allah, tapi 'ala Allah fatawakkalu. Ini bukan tanpa maksud. Inilah juga keindahan bahasa Arab. Contoh iyyaka na'budu, harusnya na'budu iyyaka atau na'buduka. Tapi ketika iyyaka ada apa di situ para ikhwan? Pengkhususan. Ini hanya untukmu, hanya. Ya. Jadi hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian beriman. Ya. Demikian dalam ayat yang lain. Di dalam surah Al-Maidah 11 Allah mengatakan wattaqullaha wa 'alallahi. Berarti kan didahulukan juga wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun.
Bertakwalah kepada Allah dan hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Dikaitkan juga iman dengan penghususan dalam tawakal, berarti tidak bertawakal kepada Allah adalah tanda kekufuran. Ya. Lalu di dalam surah At-Tolak ayat 3, ini luar biasa ini ayat para ikhwan yang menunjukkan agungnya ibadah yang bernama tawakal, ibadah hati. Kata Allah apa? Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah jamin, Allah cukupi kebutuhannya dunia akhirat. Maka para ikhwan, kita ini kadang rezeki susah karena ketawakalannya kita yang mungkin kurang sempurna, ketawakalan kita kepada Allah. Sebab Nabi menjanjikan, "Lau annakum tawakkaltum lillahi haqqa tawakkulihi." Seandainya kalian, kata Nabi, benar-benar sungguh-sungguh serius tawakalnya kepada Allah, larzaqahum kama yarzuqut thair, niscaya kalian akan diberi rezeki oleh Allah sebagaimana burung diberi rezeki, yagudu khimasan wa tarahu bitanan, di mana burung keluar pagi perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Padahal tidak punya ijazah burung, tidak ada ijazah S1 S2 burung, tidak ada. Maka maksudnya apa ya ikhwan? Ibadahnya itu subhanallah, orang yang tawakal benar-benar walaupun dia santai cari duitnya, santai aja ikhwan. Jadi nyari duit itu santai aja, jangan sampai peras keringat banting tulang, pergi pagi pulang malam, naudzubillah. Nggak usah, kita tuh cari dari situ santai saja. Orang Islam tuh santai, berangkat pagi, sholat, bagi waktu sholat, tutup toko, sholat dulu, buka lagi, santai, asar selesai, atau mungkin mau sampai duhur selesai, persiapkan untuk ngaji, untuk ibadah, malamnya kita sholat malam. Ibadah, lihat orang-orang Saudi itu contoh ketawakalan mereka kepada Allah yang kuat berjamaah. Mereka diberi rezeki oleh Allah dengan mudah, walaupun mereka orang Saudi itu santai-santai, berangkat kerja santai, ya. Waktu adzan tutup toko, nanti buka lagi, ibadah, yang penting ibadah. Maka Allah beri rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di kita ndak ingin rezeki datang yang tidak disangka-sangka, bukan dengan takwa tapi dengan mengamalkan amalan-amalan, baca wirid-wirid tertentu, al-waqi'ah 1000 kali. Maka kalau kita ditanya sama orang itu biasanya, "Ustaz, minta amalannya." Ini supaya rezeki lancarnya. Maksud amalan apa, Pak? Wirid sekian kali. Di Saudi nggak ada wirid sekian kali, itu nggak ada. Amalannya dia tawakal dengan benar, hanya Allah yang memberi rezeki. Kemudian dia ibadah, tafarrag li ibadatillah, yakni maksimal ibadah kepada Allah. Ya. Terutama sholat, ikhwan. Sholat itu betul-betul pembuka pintu rezeki, betul itu sholat itu. Maka ketika Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan wahai Muhammad, kata Allah, keluargamu sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabar. Lalu Allah katakan, aku yang memberi rezeki. Maka kata Imam Ibnu Katsir, idza aqamtas shalah, kalau engkau mendirikan salat dengan benar, ya'tika rizqu min haitsu la yahtasib, maka rezeki datang dari jalan yang tidak disangka-sangka, berdasarkan ayat itu. Jadi salat. Sementara kaum muslimin banyak melalaikan salat, Pak ikhwan. Salatnya salat tapi sembarangan, termasuk ibu-ibu di rumah. Ibu-ibu tuh suka pengen menangnya dewe, memang mak-mak gitu. Suaminya suruh, "Pak, ayo Pak, sadar nang masjid lho, sampeyan sadar." Bojone nang masjid, mame apa? Sik nyetrika. Bapaknya pulang dari masjid, "Bu, salat." Urung. Tidak cukup ibu-ibu. Jadi sholat itu tetap di awal waktu bagi ibu-ibu juga di rumah. Ya. Yang paling buruk lagi, bapak nyuruh anaknya ke masjid, bapaknya malah nonton sinetron, ibunya nonton sinetron, drama Korea. Itu paling berbahaya, drama Korea itu. Bikin baper, bikin banyak perselingkuhan dan semisalnya itu. Hati-hati. Ya. Konon katanya saya sendiri belum pernah nonton. Ya, cuman katanya ya kehidupan glamor, anak muda pacaran, selingkuhan, baperan dan semisal. Jadi tawakal merupakan ibadah yang paling agung, kata Imam Ibnu Qayyim, sampai-sampai janji Allah, fa huwa hasbuhu,
Allah yang mencukupinya. Nah, apa itu tawakal para ikhwan? Tawakal adalah i'timadul qalbi 'ala Allah, harus terpenuhi 3 syarat tawakal itu. Yang pertama, i'timadul qalbi 'ala Allah, menggantungkan hati kepada Allah. Yang kedua, bittikhadil asbab, dengan melakukan sebab, jadi usaha ikhtiar. Lalu yang ketiga, al-masyru'ah, sebabnya harus syar'i, karena kedukun pun sebab. Dukun juga sebab, ikhtiar kan? Orang supaya sembuh sakit ke dukun juga ikhtiar, namun ikhtiar yang ghair syar'i. Adapun ke dokter, maka itu ikhtiar yang syar'i. Jadi apa itu tawakal? I'timadul qalbi 'ala Allah bittikhadil asbab syar'iyyah, menggantungkan hati kepada Allah dengan melakukan sebab yang syar'i. Wallahu taala alam wa sallallahu nabiyana Muhammad. Baik, cukup sampai sini. Kita lanjut kaidah yang ke berapa? Nah, ini kaidah penting nanti ya. Sebenarnya ini 3 pembahasan di kaidah nomor